Bab 2706, sampai 2708. Tidak lama setelah Yihe Yao Huang pergi, seorang penjaga kota kerajaan bergegas masuk dari aula utama. Raja Li, Master Sekte Hu dari Sekte Kuali Giok mencari audiensi. Kata penjaga itu, Hu Yixiao, orang ini baru saja pergi. Mengapa dia datang ke sini pada malam hari? Raja Li penuh dengan keraguan, meskipun dia bingung. Sekte Kuali Giok baru saja membentuk aliansi dengan mereka di kota Raja Mingli, dan Hu Yixiao telah memurnikan banyak pil untuk mereka, jadi Raja Li tidak bisa terlalu lalai. Pergi dan undang Hu Zongzu masuk, Li Wang memerintahkan. Segera, Hu Yixiao diundang ke aula utama. Ketika Raja Li melihat penampilan malu Hu Yixiao, dia langsung bertanya dengan heran, "Master Sekte Hu, ada apa denganmu? Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Tubuh Hu Yixiao compang camping, yang disebabkan oleh perkelahian. Tetapi pada saat itu dia hanya peduli untuk pergi dengan cepat. Bagaimana mungkin Hu Yixiao punya waktu untuk berganti pakaian? "Raja Li, tolong bantu aku," Hu Yixiao berkata dengan wajah sedih. "Sekte Master Hu, jangan khawatir. Bicara perlahan jika ada yang ingin kau katakan." Raja Li buru-buru meminta Hu Yixiao untuk duduk dan berbicara perlahan. Hu Yixiao duduk, menyesap air, menarik napas sebentar, dan kemudian memberitahu Raja Li tentang perubahan saat ini di sekolah Kuali Giok. Ketika Raja Li mendengar bahwa penatua kedua telah bersabar selama bertahun-tahun, dia telah berkolusi dengan Moxiu dan menangkap Sekte Kuali Giok, dia juga sangat terkejut. Sekte Master Hu, meskipun sesepuh kedua mengambil posisimu sebagai tuan, tapi bagaimanapun, ini adalah pergulatan internal di dalam Sekte Kuali Giokmu, jadi tidak baik bagiku untuk ikut campur. Li Wang berpikir sejenak dan berkata, Raja Li mengatakan ini untuk memungkinkan Hu Yixiao mengeluarkan darahnya dan menghasilkan lebih banyak manfaat. Raja Li, meskipun Sekte Kuali Giok kita telah mencapai kerjasama dengan kota Raja Minglimu, itu hanya kontrak antara aku dan kamu. Sekarang penatua kedua adalah penguasa. Apakah menurutmu dia masih mengenalinya? Jika penatua kedua menggunakan Sekte Kuali Giok untuk bekerja sama dengan Moxiu dan menyerahkan kota Raja Minglimu, Raja Li pasti akan khawatir di masa depan. Begitu iblis tumbuh, ruang hidupmu akan dikompresi, dan sumber dayamu juga akan dirampok oleh iblis. Tetapi jika Raja Li dapat membantu saya mengambil kembali Sekte Kuali Giok, maka mulai sekarang, Sekte Kuali Giok saya pasti hanya akan melayani Anda kota Raja Mingli, dan semua pil tingkat tinggi akan diberikan kepada Anda tanpa syarat. Hu Yixiao juga memahami bahwa di dunia surga dan manusia, hanya ada manfaat tetapi tidak ada teman, dan jika tidak ada manfaat, tidak ada yang akan membantu Anda. Itu sebabnya dia berjanji pada Raja Li agar Raja Li bisa membantunya merebut kembali Sekte Kuali Giok. Mendengar kata-kata Hu Yixiao, Raja Li sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, "Oke, saya dapat membantu Anda mengambil kembali Sekte Kuali Giok. Tidak sulit, tetapi Anda perlu menunggu beberapa hari. Sekte Master Hu akan tinggal bersama saya selama beberapa hari. Anda benar-benar aman di sini." Mengapa Raja Li harus menunggu? Kita harus memanfaatkan fakta bahwa yayasan tetua kedua tidak stabil, dan mengambil tindakan secara langsung. Ini adalah waktu terbaik. Hu Yixiao tidak mengerti mengapa Raja Li harus menunggu. Sejujurnya, Gouzi akan mengadakan pernikahan dalam beberapa hari ke depan, jadi aku harus menunggu beberapa hari. Li Wang berkata dengan jujur, dia tidak bisa membantu Hu Yixiao mengambil kembali Sekte Kuali Giok ketika putranya mengadakan pernikahan, bukan? Ketika Hu Yixiao mendengar ini, dia langsung mengerti, dan buru-buru berkata, "Selamat kepada Raja Li. Jika itu masalahnya, maka tunggu beberapa hari. Ketika Sekte Jade Cauldron direbut kembali, saya pasti akan mengirimkan Anda hadiah ucapan selamat yang sangat berharga."
Pada saat itu, saya secara pribadi akan memurnikan pil berkah dan memberikannya kepada putra Raja Li. Selama saya memakan pil berkah ini, saya pasti akan melahirkan anak laki-laki yang gendut. Ketika Raja Li mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik, dan berkata dengan gembira, "Hahaha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Master Sekte Hus sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan mengambil kembali Sekte Kuali Giok, dan aku akan mengirim beberapa bawahan sesuka hati. Itu bisa membantumu mendapatkan kembali Sekte Kuali Giok." Setelah mendengar ini, Hu Yixiao mengangguk puas, dan akhirnya tersenyum. Keesokan paginya, Chen Ping keluar dari ruangan. Banyak murid dari Sekte Kuali Giok menyambut Chen Ping dengan antusias. Lagi pula, berkat Chen Ping, Sekte Kuali Giok dapat melarikan diri kali ini. Selain itu, Chen Ping membunuh Zeyan kemarin dengan mengandalkan keadaannya di tahap awal alam fusion, dan bahkan mengalahkan tetua kedua dengan begitu tak berdaya. Semua ini sangat merangsang murid-murid dari Sekte Kuali Giok ini. Anda harus tahu bahwa di dunia surga dan manusia ini, yang kuat dihormati. Selama Anda kuat, Anda akan dihormati orang. Chen Ping juga dengan antusias menyapa para murid dari Sekte Kuali Giok. Hari ini, Chen Ping tampaknya telah terintegrasi ke dalam Sekte Kuali Giok, dan dia sendiri telah menjadi bagian darinya. Ketika dia datang ke kamar Liu Ruyan, Chen Ping ingin berbicara dengan Liu Ruyan, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Sekte Kuali Giok. Adapun masalah pavilion obat Tibet, Chen Ping juga memikirkannya. Itu adalah Sekte Kuali Giok sumber daya. Meskipun Chen Ping benar-benar ingin memilikinya, tetapi sekarang Liu Ruyan menjadi penguasa. Chen Ping tidak bisa begitu saja mencari semua kekayaan Sekte Kuali Giok. Mengetuk pintu, suara Liu Ruyan terdengar, "Siapa itu? Masuk." Chen Ping membuka pintu dan masuk, dan menemukan bahwa Ruyan Liu sedang duduk di kursi. Wajahnya masih sedikit merah, jelas akasia kemarin belum sepenuhnya hilang dari tubuh Ruyan Liu. Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, wajah Liu Ruyan langsung berubah menjadi lebih merah, dan dia menjelaskan dengan sedikit malu, "Chen Ping, tadi malam, aku tidak melakukan apa-apa tadi malam, kan? Aku tidak tahu apa terjadi. Saya tiba-tiba kehilangan kendali, tidak tahu apa yang Anda lakukan." "Oh, tidak apa-apa, kamu tidak melakukan apa-apa tadi malam." Chen Ping tersenyum ringan, "Kalau begitu kamu datang menemuiku sepagi ini, ada apa?" Liu Ruyan bertanya, "Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ada beberapa hal penting yang harus aku tangani, jadi aku harus pergi." Chen Ping berkata terus terang, "Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Semua murid Sekte Kuali Giok saya bisa dipesan oleh Anda." Liu Ruyan bertanya dengan penuh perhatian, "Tidak, kamu tidak bisa membantu." Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Liu Ruyan terdiam sesaat, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Chen Ping, setelah kamu pergi, maukah kamu kembali? Jika kamu mau, aku bisa menyerahkan Jade Cauldron kepadamu, dan kemudian kamu akan menjadi raja dari Jade Cauldron, termasuk diriku." Liu Ruyan masih mencoba yang terbaik untuk memenangkan Chen Ping. Dia berharap Chen Ping bisa bertahan. Saat ini, mata Liu Ruyan penuh kasih sayang. Kali ini, Liu Ruyan dengan tulus berharap Chen Ping bisa tinggal. Dia tidak menggunakan kekuatan Chen Ping, tapi dia sangat menyukai Chen Ping. Berbicara tentang dedikasi Liu Ruyan di masa lalu, termasuk janji banyak manfaat bagi Chen Ping, Chen Ping membantunya mendapatkan kembali Sekte Kuali Giok. Tapi sekarang Sekte Kuali Giok telah mendapatkannya kembali, dan Liu Ruyan memohon agar Chen Ping tetap tinggal. Itulah perasaan yang sebenarnya. Selama ini, Liu Ruyan sangat terkesan dengan Chen Ping dan jatuh cinta pada Chen Ping. Dia rela menyerahkan sekolah Jade Cauldron kepada Chen Ping demi Chen Ping. Namun, Liu Ruyan tahu bahwa lamarannya mungkin tidak terlalu menarik bagi Chen Ping. Lagi pula,
Dia sangat aktif tadi malam dan menggunakan He Huan San untuk memenangkan Chen Ping. Nona Liu, jika saya punya waktu, saya pasti akan kembali, dan jika Sekte Kuali Giok mengalami kesulitan, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Meskipun Sekte Kuali Giok stabil sekarang, tapi Hu Yixiao telah melarikan diri. Aku percaya dia pasti tidak akan melepaskannya, jadi kamu harus berhati-hati terhadapnya. Saya membuat beberapa slip giok transmisi suara sederhana. Jika Sekte Kuali Giok dalam bahaya, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Chen Ping menyerahkan slip giok transmisi suara yang dibuatnya kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan memegang slip giok transmisi suara yang dibuat oleh Chen Ping. Air mata mengalir di matanya. Ini adalah token dari Sekte Kuali Giok saya. Token ini adalah satu-satunya. Mereka yang memiliki token ini dapat menggunakan hak yang sama dengan penguasa. Jika kamu ingin kembali ke Sekte Kuali Giok, kamu dapat kembali kapan saja. Sekte Kuali Giok menyambutmu kapan saja, dan aku akan selalu menunggumu. Chen Ping mengambil token itu, dan ketika keduanya berpegangan tangan, Liu Ruyan tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Dia merasakan suhu di tangan Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping juga menjadi sedikit linglung. Jika dia membiarkan seorang gadis menunggunya selama sisa hidupnya, Chen Ping akan merasa bersalah di dalam hatinya. Tapi sekarang Chen Ping memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, tidak mungkin menunggu Yu Dingzong untuk waktu yang lama, dan tidak mungkin memberikan kebahagiaan kepada Liu Ruyan. Di dunia manusia surga ini, sulit bagi Chen Ping untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bergabung dengan Liu Ruyan, maka Liu Ruyan akan berada dalam bahaya. Chen Ping tidak bisa begitu egois. Chen Ping berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Liu Ruyan, dan kemudian memasukkan token yang sangat indah itu ke dalam sakunya. Saat Chen Ping dan Liu Ruyan melepaskan tangan mereka, tetua ketiga masuk. Melihat wajah tersenyum Liu Ruyan, Pei Hong, tetua ketiga buru-buru tersenyum dan berkata, "Maaf, saya salah." Penatua ketiga berpikir bahwa Chen Ping sedang menjalin hubungan romantis dengan Liu Ruyan, jadi dia takut mengganggu mereka berdua. Penatua ketiga, "Ada apa denganmu?" Saat tetua ketiga hendak keluar, Liu Ruyan menghentikannya. "Sovereign, saya baru saja datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda baru saja mengambil posisi Tuan, dan Anda harus mengadakan pertemuan dengan manajemen senior Sekte Kuali Giok pada hari pertama ini." Penatua ketiga berkata, "Oh, begitu." Liu Ruyan mengangguk. Tuan Chen juga dapat berpartisipasi. Sekarang status Tuan Chen di Sekte Kuali Giok kita lebih tinggi daripada seorang penatua seperti saya. Penatua ketiga memandang Chen Ping dan berkata, "Aku tidak akan berpartisipasi, aku pergi," kata Chen Ping sambil tersenyum. Tuan Chen akan pergi. Sesepuh ketiga terkejut sesaat, dan kemudian bertanya dengan sedikit bingung, "Mengapa Tuan Chen pergi begitu terburu-buru? Kami masih memiliki pavilion pengobatan Tibet yang belum dibuka. Jika Tuan Chen membutuhkannya, saya dapat membukanya untuk Anda kapan saja." "Tidak perlu, tunggu sampai hampir waktunya, aku mengunjungi pavilion pengobatan Tibetmu. Saya punya beberapa teman yang sudah lama berpisah dengan saya, dan sekarang tidak ada kabar sama sekali. Saya harus mencari mereka secepat mungkin." Jawab Chen Ping. "Lalu apakah Tuan Chen tahu di mana temanmu?" Penatua ketiga bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Penatua ketiga mengerutkan kening. "Saya tidak tahu di mana itu. Jadi sulit untuk menemukannya. Dunia surga dan manusia sangat luas. Saya telah berada di Sekte Kuali Giok selama beberapa dekade, tetapi saya belum mengetahui semuanya, tempat-tempat di dunia surga dan manusia. Saya baru saja mendengar bahwa kutub utara dan selatan dunia surga dan manusia dipisahkan oleh ratusan ribu kilometer. Ada sekte, kota, dan bahkan kota kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak tahu di mana teman Anda, itu mungkin sangat sulit temukan."
Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan nafas. Dunia surga dan bumi memang terlalu besar, memang terlalu sulit untuk menemukan Su Yuqi dan yang lainnya. Tapi meski sulit, Chen Ping tidak akan menyerah. Bahkan jika itu adalah ujung dunia, aku masih ingin menemukan mereka. Mata Chen Ping penuh tekad. Melihat Chen Ping seperti itu, Liu Ruyan sepertinya merasakan sesuatu. Jadi dia bertanya, apakah teman yang kamu sebutkan adalah pacarmu? Chen Ping melirik Liu Ruyan, tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk. Tidak heran kamu tidak tinggal, jadi kamu mencari pacarmu. Tapi aku akan mematuhi apa yang aku katakan, dan aku akan menunggumu selamanya. Liu Ruyan berkata dengan mata tegas. Chen Ping tidak berani menatap mata Liu Ruyan. Dia takut hatinya akan melunak, jadi dia tidak tahan untuk pergi. Oke, aku juga harus pergi. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa menemukanku kapan saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia tidak berani tinggal terlalu lama, dan Liu Ruyan memandang punggung Chen Ping dan bergumam pada dirinya sendiri, Chen Ping, aku akan selalu menunggumu. Melihat penampilan Liu Ruyan, tetua ketiga di samping hanya bisa menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan pergi.